Video kali ini, saya akan mengisahkan alur cerita film dengan judul The Quiet, keluaran tahun 2005. Sinopsis singkatnya, film The Quiet ini menceritakan seorang gadis remaja tunarungu yang diadopsi oleh sebuah keluarga yang nampak sempurna. Tapi dia pun segera menyadari ternyata keluarga barunya menyembunyikan sebuah rahasia gelap dan berbahaya. Sebelum masuk cerita, ada baiknya kita kenalan dulu dengan tokoh-tokoh yang akan seliweran di film ini. Ada Dad, seorang gadis tunarungu yang diadopsi oleh keluarga Deer. Lalu keluarga Deer yang terdiri dari Paul, Olivia, serta anak tunggal mereka bernama Nina. Ada Michelle dan Connor yang merupakan teman sekampus Nina. Oke, udah beres? Film diawali dengan gambaran kehidupan Dad yang diketahui adalah seorang tunarungu. Mungkin karena kekurangannya inilah, Dad sangat suka menyendiri dan menghindari keramaian. Dad yang yatim piatu baru saja diadopsi oleh keluarga Deer. Ibu Dad merupakan sahabat dari salah seorang anggota keluarga Deer, yaitu Olivia. Keluarga Deer terlihat seperti keluarga yang sempurna. Mereka merupakan keluarga yang mapan. Ada Paul, seorang arsitek sekaligus ayah yang perhatian. Ada Olivia, seorang desainer interior yang keibuan. Dan terakhir, Nina, anak mereka yang sangat cantik dan merupakan primadona kampusnya. Dad dan Nina berkuliah di kampus yang sama. Nina tidak menyukai Dad karena sikap dan penampilan Dad sangat berbanding terbalik dengan dirinya. Sehingga di kampus, Nina seringkali membuli Dad. Suatu hari, di sebuah mata kuliah, Dad dipasangkan dengan Connor, cowok yang ditaksir oleh Michelle, teman Nina, untuk melakukan sesi pembedahan hewan. Connor tampak tertarik dengan Dad. Di jam makan siang, terlihat Nina dan Michelle sedang berbincang. Michelle merasa aneh dengan Nina yang sudah berusia 17 tahun namun masih perawan. Padahal kalau dilihat dari penampilan Nina, siapa sih yang gak mau sama dia? Nina dan Dad tak sengaja bertemu di toilet kampus. Melihat Dad dengan tampilan yang lusuh, Nina berinisiatif memoleskan lipstik di bibir Dad. Hasilnya sungguh perfect. Dad nampak masih terpukul karena kematian ayahnya yang tertabrak truk. Sikap Dad makin aneh ketika membuka bungkusan dan menyicipi sejumput bubuk di dalamnya. Itu adalah abu dari mendiang ayahnya. Keluarga Deer yang nampak sempurna dari luar ternyata memiliki sebuah aib yang besar. Suatu malam ketika baru keluar dari kamar mandi dan melewati kamar Nina, Dad mendengar Nina dan Paul ayahnya sedang berbincang di dalam kamar. Paul memuji punggung anaknya yang indah dan Nina mengeluhkan berat badannya yang naik. Waduh, lagi pada ngapain nih? Dad pun bergegas masuk kamarnya dan tidur. Saat keluarga Deer sedang makan malam, Nina meminta izin ke orang tuanya untuk pergi nonton dan bermalam di rumah Michelle. Namun Paul tidak mengizinkan karena sudah larut malam. Strategi Nina menggunakan sentuhan lembut pada kaki Paul pun langsung merubah keputusan Paul 180 derajat. Anjim, sungguh intim hubungan ayah dan anak ini. Nina pun langsung cabut. Karena Olivia, ibu Nina yang dari tadi diam saja dan nampak mengizinkan Nina untuk nonton, Paul pun marah karena sikap Olivia yang membuatnya terlihat tidak memiliki wibawa di depan anak-anak. Dad yang penasaran dengan tingkah laku Nina pun meminta Paul untuk mengantarkannya ke bioskop, tempat di mana Nina dan teman-temannya janjian. Saat teman-teman Nina berbincang mengenai Dad dan sedikit nyinyir, Nina seperti kurang nyaman dengan hal itu. Dia terlihat membela Dad. Di sini kita bisa mengetahui kalau sebenarnya Nina cukup care dengan Dad. Selesai nonton, Nina yang nginep di rumah Michelle sedang asik nonton film Blue di kamar Michelle. Mereka berdua nampak horny. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain ya, mereka normal guys. Di rumah keluarga Deer, Paul memasuki kamar Dad yang sedang tidur, lalu mengusap kepala Dad. Paul berkata kalau dia sedang sakit dan membenci penyakit itu. Dia berharap dengan keberadaan Dad di rumahnya akan merubah kondisi di sana. Sesaat Paul keluar dari kamar, Dad pun membuka matanya. Dia hanya pura-pura tidur. Di kampus, Nina menerima sebuah panggilan telepon dari Paul. Nina tampak kesal dengan telepon tersebut. Di telepon, Paul dengan suara mendesah bertanya, apa Nina sekarang sedang memakai pakaian cheerleader? Nina pun langsung menutup teleponnya. Sepulang kuliah, Nina mendapati Dad sedang bermain piano. Dad tidak sadar dengan kehadiran Nina di belakangnya. Saat memainkan tuts piano, tiba-tiba salah satu stringnya putus dan kagetlah Nina. Keluar sebuah umpatan dari mulut Dad. Ternyata Dad selama ini bisa bicara. Karena merasa tidak ada siapa-siapa di rumah,
Dat pun melanjutkan permainan pianonya sambil bersenandung. Dengan kondisi setengah tak percaya, Nina pun pura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat jam makan siang di kampus, Nina menghampiri Dat yang seperti biasa makan sendirian. Entah bermaksud menjahili Dat atau memang benar, Nina yang sudah tahu kalau Dat bukanlah tunarungu bilang ke Dat bahwa nanti malam dia akan membunuh Paul, karena dia sudah lelah dengan perlakuan Paul yang selalu saja memaksanya wik-wik. Dia berencana akan menembak Paul menggunakan senapan yang dipinjamnya dari Michelle, dan dengan yakin Nina bilang kalau Olivia yang seorang pecandu obat-obatan tidak akan mendengarkan tembakan tersebut karena sedang fly. Sedangkan Dat sudah pasti tidak bisa mendengar karena tunarungu. Jadi tidak akan ada yang tahu tentang pembunuhan itu. Dat yang sedang asik bermain piano di ruang musik kampusnya didatangi oleh Connor. Connor bilang kalau dia menyukai permainan piano Dat. Karena kikuk, Dat pun bergegas pergi meninggalkan Connor. Malam harinya, Connor berkunjung ke rumah keluarga Deer untuk mencari Dat. Dia bermaksud untuk mengajak Dat mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan. Nina heran kenapa Connor mencari Dat. Tak seberapa lama, datanglah Michelle yang sudah janjian dengan Nina. Michelle yang naksir Connor mulai caper. Dat terus saja memperhatikan bungkusan yang diberikan Michelle pada Nina. Dia curiga di dalam bungkusan tersebut berisi senapan yang diceritakan Nina tadi siang. Dat pun pergi bersama Connor. Nina protes pada orang tuanya karena membolehkan Dat pergi bersama cowok, sedangkan dia tidak. Di rumah, Nina yang sedang asik ngobrol dengan Michelle di kamar dipanggil oleh Paul. Paul bilang ke Nina untuk menyuruh pulang Michelle karena sudah larut malam. Nina yang kesal dengan Paul akhirnya menyuruh Michelle pulang. Michelle yang datang ke rumah Nina karena ingin mengajak kencan Connor pun akhirnya pulang dengan emosi. Connor ternyata membawa Dat ke kafe, bukan ke perpustakaan. Terlihat di sini Connor tertarik dengan Dat. Saat Connor mulai merayu Dat, terdengar suara sirene ambulan. Dat pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dat langsung membuka bungkusan milik Nina. Ternyata itu hanyalah film Blue, bukan senapan. Dat kemudian menguping di depan pintu kamar Nina. Di dalam kamar terdengar suara Nina dan Paul yang sedang berbincang hal intim seputar tubuh Nina. Nina merasa kalau dirinya gemuk. Dat langsung memecahkan patung di depan kamar Nina. Nina yang kaget langsung keluar kamar, disusul oleh Paul dengan muka bete. Paginya, saat Nina sedang menyetrika baju dengan hanya memakai CD dan bra, dia bilang ke Dat bahwa malam inilah saatnya dia membunuh Paul. Seperti biasa, Dat berpura-pura tidak mendengar. Dat menemui Connor yang baru saja kalah bertanding basket. Connor tampak murung. Dat pun mengisyaratkan Connor untuk mengikutinya ke kolam renang. Dari gerak-gerik Dat, nampaknya bakalan terjadi hal yang enak-enak bentaran lagi. Saat mengobrol, tiba-tiba Dat langsung membuka bajunya serta baju Connor. Meskipun kaget, Connor tentu suka dengan hal itu. Mereka pun larut dalam percumbuan. Ketika waktu menunjukkan jam 12 malam, Dat pun ngelunyur pergi meninggalkan Connor. Di rumah keluarga Deer, Olivia yang sedang sakne mengajak Paul untuk enak-enak. Namun Paul yang lebih suka daun muda menolaknya dan pergi ke dapur untuk ngemil. Tak berselang lama, Nina yang baru saja menjadi cheerleader di pertandingan basket malam itu pulang ke rumah dan berjumpa Paul di dapur. Paul memberikan hadiah berupa tas ke Nina, dan tentunya dengan mengharap pamrih yang enak-enak. Nina pun bilang akan menunggunya di kamar. Paul pun kembali ke kamarnya untuk memeriksa Olivia. Ketika dirasa aman, Paul kembali keluar kamar. Ternyata Olivia hanya pura-pura tidur. Di kamar Nina yang sepertinya hobi nyetrika sambil pakai CD dan bra ditunggui oleh Paul yang sudah kebelet minta jatah. Nina menyuruh Paul menutup mata, karena akan memberikan kejutan. Sebenarnya Nina ingin menempelkan setrika yang panas itu ke wajah Paul, namun terdengar suara pintu yang menandakan Dat sudah pulang. Nina pun mengurungkan niatnya dan melanjutkan ke plan B, yaitu berbohong pada Paul kalau dia hamil, dan meminta uang dengan jumlah besar untuk aborsi. Paul yang syok akan berita itu langsung mengiyakan permintaan Nina. Malam itu, kepala atas dan kepala bawah Paul sama-sama pusing. Nina dan Dat tampak semakin akrab. Malam itu, Nina tidur di kamar Dat. Keesokan harinya di kampus, Connor mengajak Dat untuk pergi ke pesta dansa bersama-sama. Namun Dat menolaknya. Tak jauh dari sana ada Nina dan Michelle yang terlihat cemburu pada Connor. Malam hari sebelum ke pesta dansa, Nina meminjamkan baju pestanya pada Dat. Tapi Dat tetap tidak mau ikut. Nina curhat bahwa besok dia akan keluar dari rumah untuk selama-lamanya, dengan membawa uang yang dia minta pada Paul, dan melanjutkan hidup sendiri. Sebelum berangkat ke pesta, Nina dihampiri oleh Paul. Dengan emosi, Paul bilang kalau dia tahu kalau Nina tidak hamil. Karena dari tas Nina dia menemukan pembalut. Nina berdalih kalau itu adalah pembalut yang dititipkan Michelle. Namun Paul tak percaya dan terus memojokkan Nina. Akhirnya Nina pun mengaku kalau dia berbohong tentang kehamilannya. Paul menampar Nina dan merebahkannya ke ranjang. Paul berniat untuk melecehkan Nina. Dat yang mendengar teriakan Nina mengendap masuk ke kamar sambil membawa string piano yang putus kemarin.
Olivia yang sedang berada di depan TV sebenarnya sudah lama mengetahui perbuatan bejat Paul pada anak mereka, tapi dia hanya diam saja. Dad tidak tahan melihat Nina dilecehkan langsung menjerat leher Paul hingga tewas. Sambil melakukan hal itu, Dad sempat meneriaki Paul untuk jangan mengganggu Nina. Nina yang sadar ayahnya telah tewas pun menangis dan meneriaki Dad. Kenapa harus membunuhnya? Dari belakang, Olivia datang dan bilang suatu keajaiban kalau Dad bisa mendengar. Di pintu masuk rumah, terdengar ketukan dari Michelle yang ingin menjemput Nina ke pesta. Akhirnya Dad dan Nina yang sudah berganti pakaian pergi ke pesta bersama Michelle dan seorang temannya. Nampaknya Nina dan Dad sedang merencanakan sesuatu dengan ransel yang mereka bawa ke pesta. Dad yang nampak cantik ketika berdandan langsung dihampiri oleh Connor yang mengajaknya berdansa. Dad yang merasa tegang karena kejadian di rumah tadi kemudian meninggalkan Connor. Connor pun menyusul dan memanggil Dad. Connor sadar bahwa Dad bisa mendengar panggilannya, dan dia sangat kecewa karena Dad telah berbohong padanya. Padahal dia sudah bercerita tentang aibnya pada Dad. Connor pun pergi. Dad lalu menarik Nina dan mengajaknya lari ke dalam hutan. Sesampainya mereka di pinggiran sungai, mereka mulai menggali tanah. Di sanalah Nina dan Dad akan menguburkan baju pesta Nina yang terkena darah Paul. Dad bilang dia membunuh Paul karena kecewa Nina hanya berdiam diri saja terhadap pelecehan tersebut. Nina bertanya, kenapa Dad berpura-pura menjadi tunarungu? Dad menjawab, kalau dia ingin menyendiri saja. Nina berharap di kemudian hari Dad bisa berperilaku normal dan tidak berpura-pura lagi. Mereka pulang ke rumah dengan menyusuri sungai. Di rumah keluarga Deer, polisi sudah memborgol dan menuntun Olivia menuju mobil patroli. Olivia berkorban, dengan mengaku bahwa dialah yang membunuh Paul dengan string piano. Olivia berkata pada Nina karena dia tidak tahan dengan perlakuan Paul pada putrinya itu. Film pun ditutup dengan adegan Nina dan Dad yang memainkan piano bersama keesokan harinya. Pelajaran yang bisa diambil dari isi film ini adalah, hal buruk tidak akan berubah apabila kita hanya berdiam diri saja. Jadilah pemberani, dan rubah semua menjadi hal baik. Demikian alur cerita film The Quiet 2005.